Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 dan pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil analisis dari seleksi portofolio investasi untuk memenuhi tugas Project Based Learning dari mata kuliah Manajemen Investasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutia Wafi Mutasimah. Saya Alifasmi Zahra Rosmadani. Oke, selanjutnya itu ada latar belakang masalah. Jadi, saham itu merupakan instrumen investasi yang mencerminkan kinerja serta prospek perusahaan di masa depan. Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan dan kondisi eksternal seperti ekonomi makro dan dinamika industri. Nah, sektor industrial memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan aktivitas produksi dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, analisis saham sektor ini menjadi penting bagi investor untuk mengelola risiko dan memaksimalkan return. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi yang pertama itu bagaimana pengaruh ekonomi makro Indonesia kepada perkembangan saham di sektor industrial pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Yang kedua itu bagaimana pengaruh analisis penilaian menggunakan single index model terhadap perkembangan saham pada sektor industri sebagai langkah awal dalam menyeleksi saham. Yang ketiga itu bagaimana profil perusahaan dari masing-masing saham, MARK, dan KBLI. Yang keempat, bagaimana hasil analisis fundamental dan teknikal pada perusahaan sektor industrial, subsektor industrial goods di MARK dan KBLI pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Dan yang terakhir itu, bagaimana keputusan investasi yang sebaiknya dilakukan oleh calon investor jika dilihat melalui hasil analisis. Dan untuk tujuan penulisannya, yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh kondisi ekonomi makro Indonesia terhadap perkembangan saham di sektor industrial pada periode 2023 sampai dengan 2024. Dan untuk yang kedua, tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh analisis penilaian menggunakan single index model terhadap perkembangan saham sektor industri sebagai langkah awal dalam proses penyeleksian saham. Yang ketiga itu untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan profil perusahaan dari masing-masing saham, MARK, dan KBLI. Yang keempat, untuk menganalisis kondisi fundamental dan teknikal perusahaan sektor industrial, subsektor industrial goods pada saham MARK dan KBLI selama periode 2023 sampai dengan 2024. Dan yang terakhir itu untuk merumuskan keputusan investasi yang tepat bagi calon investor berdasarkan hasil analisis ekonomi makro, single index model, serta analisis fundamental dan teknikal yang telah dilakukan. Selanjutnya, analisis ekonomi makro. Nah, kinerja saham sektor industrial, khususnya subsektor industrial goods, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro karena karakteristik industrinya yang padat modal dan sensitif terhadap perubahan biaya produksi. Variabel inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar berperan langsung dalam menentukan struktur biaya, beban pendanaan, serta stabilitas laba perusahaan. Fluktuasi variabel-variabel tersebut menyebabkan perubahan ekspektasi return investor dan berdampak pada pergerakan harga saham sektor industrial di pasar modal. Inflasi cenderung meningkatkan biaya bahan baku dan energi, suku bunga memengaruhi biaya pinjaman dan minat investasi, dan sementara nilai tukar berpengaruh terhadap perusahaan yang bergantung pada impor bahan baku. Ketiga faktor ini secara simultan membentuk risiko sistematis yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi portofolio. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi ekonomi makro menjadi landasan penting sebelum melakukan analisis lanjutan dan pengambilan investasi di sektor industrial. Selanjutnya, single index model. Single index model merupakan metode kuantitatif yang digunakan untuk membentuk portofolio saham yang optimal dengan mempertimbangkan risiko dan return. Model ini menghubungkan return saham individu dengan return pasar untuk menyederhanakan pengukuran risiko dengan memfokuskan pada risiko sistematis yang diwakili oleh beta. Model ini memungkinkan investor menilai apakah excess return suatu saham sepadan dengan risiko pasarnya. Dengan menggunakan indikator ERB dan cut-off point, single index model membantu menyaring saham yang secara statistik layak dimasukkan ke dalam portofolio sehingga membentuk portofolio menjadi lebih objektif dan terukur.
Untuk saham-saham yang kita analisis itu ada 20. Yang pertama itu ada AMFG, AMIN, APII, Mark, terus ada ARNA, CAKK, CCSI, SCCO, GPSO, Hexa, FOKS, IKBI, IMPC, Laba, JSCC, KBLI, KBLM, SKRN, KOBX, dan MLIA. Saham-saham yang dianalisis ini dalam penelitian berasal dari sektor industrial, khususnya subsektor industrial goods yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, untuk perhitungan portofolionya, kita lihat bisa. Nah, untuk perhitungan portofolionya itu seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Jadi kita memasukkan data dari harga-harga setiap sahamnya pada periode-periode yang sudah dituliskan di sini dari Desember 2023 sampai dengan Desember 2024. Kemudian kita menghitung returnnya dan kita juga menghitung excess return dengan membandingkannya dengan expected risk free. Dan untuk setelah itu kita menghitung expected return dengan pendekatan average, terus kita menghitung beta juga dan excess return to beta. Dan habis itu kita menghitung juga standar deviasi variance, terus ada standar deviasi excess return dan variance excess return. Dan untuk setelah itu kita juga menghitung A, B, C, dan ZW, dan juga menghitung juga untuk indikator perhitungan yaitu cut-off tertinggi dan sum Z. Jadi setelah dari perhitungan tersebut, kita sudah mengeliminasi beberapa saham yang memang berpotensi untuk kita beli. Jadi saham yang dapat kita pilih itu hanya 2. Jadi saham yang dapat kita pilih itu hanya Mark dan KBLI karena dari eliminasi dari excess return to beta dan betanya tidak di bawah dari 0. Jadi evaluasi kinerja portofolio dilakukan pada periode Desember 2024 hingga September 2025. Nah, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa indeks IDX Indus menghasilkan return positif yang signifikan, sedangkan portofolio hasil seleksi single index model justru mengalami return negatif. Dan kondisi ini tuh mengindikasikan bahwa meskipun portofolio terbentuk secara optimal berdasarkan data historis, perubahan kondisi pasar setelah periode pembentukan sangat memengaruhi kinerja aktual dari portofolio tersebut. Oke, selanjutnya setelah kita menghitung analisis single index model, kita kan sebelumnya memilih 2 saham dari 20 saham yang terbaik. Dan dari 2 saham itu, salah satunya itu ada Mark, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk bergerak di bidang produksi cetakan sarung tangan atau glove former. Nah, perusahaan ini nih berorientasi ekspor dan sangat dipengaruhi oleh permintaan global. Namun, pasca pandemi, Mark ini justru menghadapi penurunan permintaan, namun tetap melakukan efisiensi dan diversifikasi pasar. Dan untuk perusahaan yang kedua itu ada PT KMI Wire and Cable Tbk, dan perusahaan ini bergerak di industri kabel listrik dan industri. Fokus utama dari perusahaan ini adalah pasar domestik dan proyek infrastruktur nasional. Dan permintaannya relatif stabil yang membuat KBL ini memiliki risiko usaha yang lebih rendah dibandingkan perusahaan lain yang berbasis ekspor. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis industri. Analisis industri menunjukkan bahwa subsektor industrial goods memiliki peran penting dalam mendukung sektor konstruksi, manufaktur, dan infrastruktur, sehingga kinerjanya sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Karakteristiknya yang padat modal membuat subsektor ini sensitif terhadap perubahan kondisi makroekonomi dan bersifat siklikal. Selain itu, tingkat persaingan yang cukup tinggi serta biaya tetap yang besar dapat menekan margin laba perusahaan. Permintaan terhadap produk industri cenderung meningkat ketika terjadi ekspansi ekonomi dan melemah saat perlambatan ekonomi.
Perusahaan dalam subsektor ini dituntut untuk menjaga efisiensi operasional agar tetap kompetitif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur dan dinamika industri menjadi dasar penting bagi investor sebelum berinvestasi di sektor industrial. Selanjutnya, kita masuk pada analisis laporan keuangan. Nah, pertama di sini kita hitung rasio likuiditas dari saham Mark dan juga KBLI. Berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas saham Mark dan KBLI menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Mark memiliki tingkat likuiditas yang kuat dan relatif stabil, tercermin dari current ratio dan quick ratio yang tinggi, meskipun terjadi penurunan pada cash ratio yang masih berada dalam batas aman. Sementara itu, KBLI menunjukkan tingkat likuiditas yang tinggi dibandingkan Mark, dengan current ratio dan quick ratio yang sangat besar sehingga risiko likuiditas perusahaan tergolong sangat rendah. Secara keseluruhan, kondisi likuiditas kedua perusahaan mencerminkan struktur keuangan yang sehat dan memberikan rasa aman bagi investor dalam menghadapi kewajiban jangka pendeknya. Nah, rasio kedua ini kita hitungnya rasio solvabilitas dari saham Mark dan juga KBLI. Berdasarkan hasil analisis rasio solvabilitas baik Mark maupun KBLI memiliki struktur permodalan yang sehat dengan tingkat ketergantungan terhadap utang yang relatif rendah. Mark menunjukkan penurunan debt to equity ratio yang mengindikasikan semakin konservatifnya penggunaan utang dalam pembiayaan perusahaan. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada debt to asset ratio yang masih berada pada level aman. Sementara itu, KBLI juga mengalami perbaikan solvabilitas yang tercermin dari penurunan rasio DER dan DAR yang menunjukkan berkurangnya risiko keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, kondisi solvabilitas kedua perusahaan ini mencerminkan kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan mendukung kelayakan investasi jangka menengah hingga panjang. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Berdasarkan hasil analisis rasio aktivitas, Mark menunjukkan peningkatan efisien operasional yang cukup signifikan, tercermin dari kenaikan aset turnover, fixed asset turnover, dan inventory turnover pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aset dan persediaan untuk menghasilkan penjualan. Sementara itu, KBLI menunjukkan kinerja rasio aktivitas yang relatif stabil dengan peningkatan aset turnover meskipun terjadi sedikit penurunan pada fixed asset turnover dan inventory turnover. Secara keseluruhan, kedua perusahaan mampu mengelola asetnya dengan cukup baik, namun Mark menunjukkan perbaikan efisiensi yang lebih agresif dibandingkan KBLI. Selanjutnya, kita menghitung rasio profitabilitas. Berdasarkan rasio profitabilitas, Mark menunjukkan kinerja yang sangat kuat dengan peningkatan signifikan pada ROA, ROE, serta margin laba. Kenaikan rasio tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dan modal secara efisien untuk menghasilkan laba yang tinggi. Tingginya net profit margin dan gross profit margin juga menunjukkan efisiensi biaya serta daya saing produk Mark di pasar global. Di sisi lain, KBLI juga mengalami peningkatan profitabilitas meskipun berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan Mark. Hal ini mencerminkan karakteristik industri kabel yang memiliki margin relatif tipis namun stabil. Dengan demikian, Mark unggul dari sisi profitabilitas sementara KBLI menunjukkan pertumbuhan laba yang lebih moderat dan berkelanjutan. Selanjutnya, yang kelima, kita masuk ke market value. Berdasarkan analisis rasio market value, Mark menunjukkan peningkatan valuasi pasar yang sejalan dengan pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan, tercermin dari kenaikan EPS dan PBV yang cukup signifikan. Meskipun PBV berada pada level yang relatif tinggi, penurunan PER mengindikasikan bahwa kenaikan harga saham masih diimbangi oleh pertumbuhan laba. Sementara itu, KBLI memiliki valuasi pasar yang lebih rendah dengan PBV di bawah 1 dan PER yang menurun, yang menunjukkan bahwa saham KBLI relatif undervalued dibanding nilai bukunya, serta keseluruhan Mark lebih mencerminkan saham dengan ekspektasi pertumbuhan yang tinggi, sedangkan KBLI menawarkan potensi nilai bagi investor yang mencari saham dengan harga relatif murah. Selanjutnya kita masuk pada analisis teknikal. Di sini kita
sudah mencari dari TradingView mengenai saham Mark. Di sini saham Mark menunjukkan pergerakan harga yang volatil dengan kecenderungan melemah di akhir periode pengamatan. Meskipun sempat membentuk tren kenaikan pada awal hingga pertengahan periode, penguatan tersebut tidak mampu dipertahankan dan diikuti oleh tekanan jual yang cukup kuat. Nah, nilai return yang negatif mencerminkan dominasi sentimen jual serta meningkatnya risiko pembalikan arah harga. Secara keseluruhan, saham Mark lebih sesuai untuk strategi perdagangan jangka pendek dengan pengelolaan risiko yang ketat dibandingkan sebagai instrumen investasi jangka menengah hingga panjang. Nah, yang saham kedua kita ini ada saham KBLI. Di sini kita dapat lihat juga ya dari yang sudah kita cari dari TradingView, saham KBLI menunjukkan pergerakan harga yang relatif stabil dengan pola konsolidasi selama periode pengamatan. Harga bergerak dalam rentang terbatas tanpa membentuk tren kenaikan atau penurunan yang kuat yang mencerminkan keseimbangan antara tekanan beli dan jual. Volatilitas yang rendah mengidentifikasikan tingkat risiko yang lebih terkendali dibandingkan saham Mark. Kondisi teknikal ini menunjukkan bahwa KBLI cenderung defensif dan tidak agresif dalam penggerakan harga. Secara keseluruhan, saham KBLI lebih sesuai untuk strategi investasi moderat hingga konservatif dengan orientasi stabilitas dibandingkan perdagangan jangka pendek. Baik, selanjutnya kita masuk pada saran. Yang pertama di sini ada mengombinasikan analisis kuantitatif, fundamental, dan teknikal dalam pengambilan keputusan investasi. Kedua, memperhatikan kondisi ekonomi makro dan karakteristik sektor industrial sebelum memilih saham. Ketiga, mempertimbangkan saham Mark bagi investor dengan profil risiko tinggi dan orientasi jangka pendek. Keempat, memilih saham KBLI bagi investor dengan profil risiko moderat hingga konservatif. Kelima, melakukan evaluasi dan penyesuaian portofolio secara berkala sesuai kondisi pasar. Keenam, menerapkan diverifikasi lintas sektor untuk meminimalkan risiko sistematis. Selanjutnya, pada kesimpulan presentasi kita kali ini, sektor industrial, khususnya subsektor industrial goods, memiliki karakteristik padat modal dan bersifat siklikal, sehingga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Penerapan single index model membantu proses seleksi saham yang layak masuk ke dalam portofolio. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa metode ini tidak selalu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pasar. Dari 20 saham yang dianalisis, hanya saham Mark dan KBLI yang memenuhi kriteria portofolio optimal, tetapi kinerja portofolio masih berada di bawah indeks pasar akibat tekanan penurunan harga saham Mark. Secara fundamental, Mark menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi, sedangkan KBLI memiliki stabilitas usaha dan valuasi yang relatif lebih menarik. Analisis teknikal memperlihatkan bahwa saham Mark cenderung lebih volatil, sementara KBLI menunjukkan pergerakan harga yang lebih stabil dan beresiko lebih rendah. Oke, sekian pembahasan dari hasil analisis kami pada saham di sektor industrial, khususnya pada subsektor industrial goods. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.